Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita datang untuk memuji dan menyembah akan nama Tuhan kita. Mari kita bawa setiap korban syukur, ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia yang layak terima pujian. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. 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 Mari kita lebih lagi memuji Tuhan pagi hari ini. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu tersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah
nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. 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 Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kau Allah Maha Kuasa, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi ruangan ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu, kami bawa korban syukur kami hanya kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, kini ara la 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 masiki ara la baso. Kini ara la 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 wataka ara la waseki ara la baso. Haleluya, hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau melawat setiap kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, kami percaya Kau menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. 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 Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya setiap hati kami pagi hari ini dipuaskan oleh hadirat-Mu Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap hati kami, urapi setiap hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah firman-Mu pagi hari ini memberikan kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, kembali berjumpa dalam doa pagi secara online CKI Pondok Daud. Puji Tuhan, saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, pekerjaannya diberkati, kesehatannya diberkati, apapun yang dikerjakan juga boleh menjadi berkat yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan atas setiap hidup kita, amin. Puji Tuhan, kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan di bulan September, ialah
tanda-tanda zaman. Langsung saja mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 49 dan 50. Matius pasal 13 ayat 49 dan 50, demikian firman Tuhan. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Amin, puji Tuhan. Di akhir zaman Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di dalam Matius tentang pukat, saudara. Tapi saya tidak akan membahas secara luas. Saya akan membahas di ayat 49 dan ayat yang ke-50. Sangat jelas sekali Tuhan berfirman, berkata, pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Saudara garis bawahi kata memisahkan orang jahat dari orang benar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam komunitas orang benar, dalam komunitas orang-orang yang percaya, dalam diri kita yang adalah orang-orang benar, saudara, di dalamnya, di sekitaran kita juga terdapat orang-orang jahat. Orang-orang jahat di sini definisinya tidak hanya berbicara mengenai membunuh, berzina, pakai narkoba dan lain sebagainya. Tapi definisi orang jahat adalah orang jahat di mata Tuhan. Orang jahat di mata Tuhan adalah orang-orang yang melakukan kekejian di mata Tuhan. Melakukan dosa terus-menerus, tidak lahir baru. Bahkan dia tahu itu sudah berdosa, jatuh bangun di lubang yang sama, tidak bertobat ya. Pertobatannya hanya semu. Nah, itu orang-orang jahat, saudara. Itu orang-orang yang menyepelekan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan. Lah, di akhir zaman, salah satu tanda-tanda di akhir zaman, saudara, malaikat-malaikatnya sendiri akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Bahkan di ayat yang ke-50 firman Tuhan katakan, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Banyak orang berkata, ya, ahli-ahli tafsir Taurat, ahli-ahli tafsir Alkitab berkata bahwa yang dimaksud dapur api itu adalah neraka. Tetapi saudara, dalam hal ini tidak hanya berkonteks secara harafiah yaitu neraka, tetapi bisa juga dalam konteksnya adalah benar-benar menghadapi masa-masa kesukaran di mana setiap orang yang benar sudah terpisah daripada orang-orang jahat. Orang-orang yang benar itu sudah naik, rapture, sudah diangkat oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang jahat, yang tidak bertobat, yang orang-orang tersebut ya tidak mengalami pertobatan, lahir baru, dia akan dicampakkan ke dalam komunitas-komunitas yang akan merugikan dirinya sendiri, akan menyusahkan dirinya sendiri. Itulah salah satu tanda-tanda akhir zaman. Dan biarlah setiap kita, saudara, biarlah setiap kita jangan sampai kita tertulis menjadi orang yang jahat di mata Tuhan. Jangan sampai kita mendapat predikat orang jahat di mata Tuhan. Tetapi biarlah kita mendapatkan predikat menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan. Saudara, menjadi orang benar itu sebenarnya simple. Simple bagaimana? Simple ketika kita mau kembali kepada Tuhan, mau kembali kepada Dia,
kita mengakui dosa-dosa kita, dan kemudian kita hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita menyangkal diri kita. Simple sebenarnya. Tetapi kita yang pengennya hidup benar, saudara, ada musuh kita. Siapa? Iblis. Iblis yang memberikan kuasa-kuasanya untuk supaya kita bisa menjadi orang-orang jahat. Selain daripada itu, kita harus menyangkal diri kita. Menyangkal diri kita, memikul salib, mengalahkan kedagingan kita, hawa nafsu kita. Sehingga apa yang kita kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menuntun kita. Saya yakin percaya Tuhan akan menolong setiap kita. Dan biarlah kita masuk dalam bilangan orang-orang yang benar. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan pagi ini. Kau mengajarkan bagi kami untuk kami boleh belajar hidup sesuai dengan ketetapan-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa sebagai orang-orang yang benar Tuhan. Kami rindu, kami lebih lagi di dalam Engkau, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dan berkati anak-anak-Mu yang setia mendengarkan doa pagi secara online. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.